masuk di hari ke-21, hari ke-20 sudah berlalu dengan begitu luar biasa. Ola ole. Nah, kembali lagi di halftime bersama Paul dan Tamara ya. Selamat berpuasa untuk semuanya kembali saudara-saudara kita ya, sesama jemaat keluarga GBI di seluruh dunia. Ini kita tuh sebenarnya ya, saya baru realize ya, kita itu kalau misalnya nih ya, dulu kan Paul ini pernah di GBI di Dordrecht. Tuh. Nah, Dan di Groningen. Oke, Groningen ya. Jadi dia gitu ya. Itu di Belanda. Iya, itu di Belanda maksudnya. Ya. Oh, iya. Walaupun kita ininya Spanyol ya. Iya, Nggak nggak apa-apa. Tapi maksudnya gini, kalau misalnya kita bicara jemaat GBI yang sekarang ada di Belanda. Ya. Ini Beda sekarang 6 jam ya kira-kira. bedanya 6 jam ya. Tapi itu jenis puasanya itu kan sama. Jadi cara buka tutupnya aja yang mungkin kita tidak seragam gitu ya. Tapi tidak menghalangi tiang doa yang kita bangun bagi bangsa. Jadi untuk yang lainnya ya, ini kemarin aja waktu kita bikin di Kota Kembang Api gerakan 30 hari doa dan puasa, itu juga ada yang dari luar negeri. Itu tuh sebenarnya nggak apa-apa ya, tapi Tuhan tempatkan ya kemarin tuh begitu luar biasa, di setiap pulau itu pasti ada pendoanya. Gitu. Nah ini juga gitu, karena GBI itu ada di seluruh dunia ya, jadi di setiap benua itu pasti ada pendoanya yang sekarang sedang berpuasa. Semangat ya. Juga selamat juga untuk melanjutkan bulan Ramadan ini buat saudara-saudara kita, kekasih kita dalam Tuhan, saudara-saudara Muslim satu Bani Adam. Semangat, oke, sampai di hari kembali fitrah ya. Oke, di hari kemarin kita bicara soal penataraian. Waktu kita akhirnya bisa punya paradigma berpikir ya, pengertian baru bahwa kemuliaan yang dititipkan oleh Tuhan itu adalah disifat dari profesinya apapun itu. Ya, makanya kita bisa dimuliakan dalam kemuliaan Allah. Seperti Musa dimuliakan dari satu kemuliaan ke kemuliaan lainnya pada saat dalam perjalanan. Nah itu kita sekarang dimanapun ditempatkan, sebenarnya kalau kita keren tuh sekarang, kita tuh dikerenin dalam kekerenan Allah. Oke guys, ya silahkan. Dikerenin dalam kekerenan Tuhan. Iya. Nah ini menarik nih, karena ini judulnya kayak judul lagu nih. I will survive. Ketahuan dari generasi mana? Ngana berasa ya kan? I will survive gitu. Iya, tahun berapa itu All ya? as long as I know how to love, I know I stay alive. Gitu kan dulu ya ngomongnya ya. Tapi bukan itu. Kita ini adalah topik dari rangkaian 5 pokok doa di ketahanan pangan. Kita percaya kita akan bertahan ya. Jadi kan pokok doa yang pertama ya, kita perlu ingetin lagi ya. Mungkin ada yang baru gabung. Pokok doa pertama dari 30 hari doa GB itu adalah penanganan COVID-19 supaya itu cepat berakhir. Kemudian yang kedua adalah keamanan NKRI ya, dari perpecahan ya. Kita puji Tuhan ya, kita melihat, saya percaya itu juga doa kita ya. Sekarang banyak orang-orang yang berusaha memecah belah NKRI ini sudah diamankan polisi. Kemudian yang ketiga adalah tentang ketahanan pangan yang sedang kita bahas. Artinya katanya nih ya, prediksi itu akan ada resesi ekonomi, walaupun saya sih berdoa supaya Indonesia tidak mengalaminya ya. Tapi kalau pandemi terus berjalan memang pasti akan ada dampaknya. Kita melihat beberapa daerah terutama untuk industri pariwisata ya, itu memang perlu kita doakan ya. Kemudian pokok doa keempat dan kelima yang kita akan bahas nanti adalah mengenai pencurahan Roh Kudus dan Jemaat Agung. Nah, yang kita bahas sekarang ini tentang bagaimana orang Kristen harusnya bersikap ketika di tengah krisis. Makanya judulnya I will survive. Ya. Silakan Ibu Tamara. Kalau saya kan gitu ya, selalu kalau misalnya saya tuh menekankan dalam hati banyak hal yang kita nggak bisa ubah. Itu ada quote-nya kan ya, selalu kita kalau baca tuh kita mesti paham ya, apa yang kita baca tuh harus diresapi, harus resep gitu. Kita sering banget ya baca yang katanya gini, kita nggak bisa ubah gitu ya banyak hal, we just gonna have to accept it gitu kan ya. God grant me the wisdom to ini, to itu, to itu kan ya, bahwa ada hal-hal yang kita nggak bisa ubah, ada hal yang nggak bisa kita cegah gitu. Tapi saya selalu bilang gitu, saya nggak bisa ubah Indonesia gitu ya. Bahkan sudah diprediksi waktu ya sebagai kader sebuah partai ya, saya selalu diingatkan gitu ya, bahwa dulu
founding fathers kita itu selalu bilang gini, nanti tugasku, Soekarno ya, Bung Karno tuh bilang nanti tugas kita tuh lebih berat karena kita melawan bangsa sendiri. Kalau dulu lebih gampang karena melawan musuh itu penjajah dari negara lain. Bisa dilihat gitu loh, dari mulai rambutnya berbeda gitu ya, perawakannya juga berbeda gitu. Kalau sekarang kita melawan bangsa sendiri, kita sama-sama berambut hitam, sama-sama punya kulit yang agak gelap gitu, tapi mereka penjual narkoba, mereka radikalisme gitu. Tugas kita memang lebih berat. Ada hal yang kita nggak bisa ubah gitu. Itu memang sudah dalam perjalanan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memperkuat sesama. Saya selalu bilang, saya nggak bisa ubah Indonesia, tapi saya bisa memperkuat generasinya. Anak Tuhan sebetulnya bisa melakukan secara aktif. Saya percaya itu. Gitu. Ya betul. Jadi kita memang juga tidak boleh dalam artian berpikir bahwa kita ini bisa akan selalu bebas dari yang namanya krisis, karena biar bagaimana Alkitab sudah menubuatkan apa yang akan terjadi menjelang akhir zaman ya. Menjelang akhir zaman ya, kalau kita baca di Matius 24 itu sudah jelas ada yang namanya kabar tentang peperangan, ada yang namanya kelaparan, sakit penyakit ya, kemudian pengajaran sesat, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu dan seterusnya. Itu semua kita lihat sekarang ini makin lama makin intens. Nah, jadi satu sisi kita memang berdoa supaya Indonesia tetap diberkati Tuhan, ya, tetap dilindungi oleh Tuhan. Tapi kalau misalnya kita melihat dalam kacamata Alkitab, ya, maka dunia ini sebenarnya menuju ke arah yang semakin tidak baik. Secara apa yang kita lihat sudah dibuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita bagaimana? Kita tidak boleh jadi orang yang satu sisi paranoid dengan hal itu. Tapi satu sisi juga kita tidak boleh jadi orang yang terlalu menggembar-gemborkan tentang wah hancurlah kita semua gitu kan. Udahlah kita pasrah aja, nggak boleh ya. Kita perlu punya satu sikap yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menghadapi semuanya itu. Nah, mungkin Ibu Tamara bisa bercerita tentang mengenai hal ini ya. Dari pengalaman membaca satu kisah tentang bangsa Israel di Mesir. Iya, sebagai orang praktis sekali lagi, waktu saya pertama akhirnya kembali ke Alkitab, ya kan ya, sebagai orang yang lahir Kristen, ya, saya baru ya 10 tahun terakhir deh benar-benar kembali ke Alkitab. Begitu saya juga mikirnya kayak gini, ya udah sih ya, saya kan juga nggak bisa cegah nih ya kalau misalnya resesi ekonomi datang gitu ya, itu sama kayak tulah ya waktu itu kan kita. Kalau Tuhan bilang oke, aku akan mendatangkan tulah gitu 10 tulah datang, udah, tapi kok ada Goshen? Nah, sekarang apa ya itu gitu. Goshen? Apa? Goshen itu apa ya? Goshen itu ya tempatnya orang-orang Israel itu, apa namanya? Perkemahan orang Israel. Perkemahannya orang Israel itu nggak kena. Di Mesir itu nggak kena. Nah sekarang, ya kalau misalnya nih ya, ini Indonesia, ini resesi datang nih ya. Ya seperti di sana ini kan Allahnya sama. Ya udah, aku membangun Goshenku dong gitu. Aku menciptakan secara aktif Goshenku gitu. Jadi apa namanya, itu bisa dicapai dengan cara mengubah mental. Aku membuat revolusi mental. Nah, revolusi mental. Secara Alkitabiah. Secara Alkitabiah. Saya ubah dulu, mental saya itu adalah mental anak. Anak yang bisa minta apa aja sama orang tua, tapi saya harus ambil hati dong orang tua saya, ya kan ya. Dan hati saya itu harus pelayan. Penata layan itu tidak akan terjadi kalau saya masih ngerasa bahwa saya itu mulia dengan apapun yang menempel gitu. Jadi mentalnya anak, hatinya pelayan. Dengan begitu saya selalu bisa berpikir bahwa saya berkecukupan. Ketika saya berkecukupan, saya bisa bertahan. Saya punya Goshen sendiri yang tidak apa namanya tersentuh oleh apapun yang terjadi di dunia ini. Betul, sebenarnya ini berkaitan erat ya dengan apa yang kemarin kita bicarakan, itu tentang menjadi seorang steward, penata layan. Jadi bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan dengan rasa cukup. Ya. Waktu pas di sana tuh ya, saya kan gitu ya, pokoknya baca waktu itu, wah saya ini banget lah ya waktu baca, oh ngapain aja ya mereka ya. Karena saya cuma mikir gini, ini Allah yang sama loh dahulu, sekarang dan selama-lamanya ya. Jadi Allah yang ada di perjanjian lama, dia ada di perjanjian baru, dan dialah Allah yang sama di zaman now. Ini pas saya bilang gitu, oh mereka gini, mereka kasih ini, mereka kasih itu. Oke lah, kita lakukan sama-sama gitu loh. Apa yang bisa saya berikan buat Tuhan ya, tapi ya sekali lagi ya. Karena banyak juga ya yang ngasih tahu bilang ke saya itu bukannya mau apa sih,
Enggak, kalau nggak mau mau perpuluhan dan itu juga ya udah gitu loh. Gimana ya cara ngomongnya? Tapi maksudnya gini. Coba kalau misalnya nih kita kakak beradik ya, terus udah gitu memang orang tua kita nggak minta sih buah sulung, maksudnya gaji pertama. Cuma kalau misalnya aku mau ngasih, kamu kok marah nggak? Harusnya sih enggak ya. Iya kan, santai aja kan. Santai aja. Aku juga kalau kamu nggak ngasih ke mama papa nggak apa-apa. Mama papa juga nggak minta gitu kan ya. Urusan masing-masing tuh nggak minta juga. Iya, jadi Kesadaran aja lah gitu kira-kira dan itu begitu. nggak mungkin bisa kalau misalnya Tuhan nggak hidupkan, maksudnya ke siapapun. Jadi nggak ada pemaksaan, Ya. gitu ya, nggak ada pemaksaan sama sekali. Itu memang udah kalau misalnya kita dan itu harus lahirnya kayak gini nih. Kalau saya ya, kalau udah benar-benar harus punya pengenalan yang benar gitu sama Tuhan. Jadi dia yakin ngasih semuanya. Karena kalau misalnya nggak kenal kan ragu-ragu ya, ntar balik nggak ya gitu. Betul, jadinya judi kan. Iya, jadinya jatuhnya judi, nggak boleh kayak begitu. Ya, Itu karena Tamara ngasih, saya juga mau ngasih Lihat Tamara diberkati, saya juga iya. terus akhirnya ngasih. Jadi kita tidak berangkat dari pengenalan akan Tuhan, tapi berangkat dari ikut-ikutan sama orang lain. Iya, nah itu nanti tanya sendiri sama Tuhan, itu doakan secara sungguh-sungguh karena segala sesuatu yang lahir kita sayang banget ya. Itu kita bisa kok lihat, kita sayang banget sama orang tua kita. Itu sampai kita pernah ada yang kasih tahu ya. Begitu ibunya mau lagi dying, dia sampai berdoa sama Tuhan, if I could replace, I will do it now. Dia bilang kayak gitu. Sampai kayak begitu, kenapa? Karena begitu sayangnya dia sama ibunya gitu. Nah kalau kita sampai di situ, itu yang membuat akhirnya ya udah begitu sayangnya sama Tuhan, kita nggak ragu-ragu. Jadi jangan ngerasa bahwa diuber-uber gitu ya, disuruh-suruh, itu nanti akan tumbuh dengan sendirinya gitu. Terus kalau ngasih perpuluhan, ini ada hubungannya juga dengan penata layanan kemarin gitu ya. Jangan itu sampai membuat kita kalau misalnya Tuhan sudah oke, kasih gitu ya. Jangan kerasin hati dengan kata-kata oh nanti ya, apalagi ini kan mega church. Terus nanti kan pemimpinnya gini, nanti kan diambil apa gitu. Udah ya, jangan sampai ke sana dan itu menghentikan atau melambatkan. Kenapa? Sekali lagi, kalau kita penata layan, semua yang kita miliki harus dikelola termasuk juga dengan harta. Gini ya, yang ngasih aja nggak pusing, ya minta pertanggungjawaban, dia nggak mikir-mikir gitu ya. Yang ngasih 10% itu aja yang punya dia aja nggak minta perincian tertulis. Kok kita repot banget sih, Wong tinggal ngasih aja, itu urusannya nanti dia sama Tuhan. Gitu loh. Jadi jangan kita sampai memperlambat dan jangan juga sampai akhirnya menghentikan. Hanya karena pikiran-pikiran kita yang jahat. Just do it. Jalan aja, percaya aja Tuhan yang kawal. Itu 10% punya Tuhan. Dia kawal sendiri, oke? Jadi ini menarik ya, kalau ternyata apa yang kita dengar dari kesaksian Ibu Tamara, menciptakan Goshen itu artinya sebenarnya sama seperti bangsa Israel itu, dia benar-benar setia dalam ibadahnya kepada Tuhan ya. Walaupun pada kenyataannya ada juga tuh kan maju mundurnya tuh ada juga, mereka juga nggak yang langsung begitu, tetapi Tuhan tetap ternyata melindungi mereka dari semua tulah yang terjadi itu. Nah, kalau bangsa Israel seperti itu, apalagi kita yang adalah anak-anaknya. Nah, itulah sebabnya salah satu cara untuk kita memperlihatkan kesungguhan kita kepada Tuhan adalah dengan kita ya udah jangan lupakan apa yang menjadi ibadah kita kepada Tuhan lewat apa yang kita punya. Itu yang namanya salah satu lah paling tidak ya, menciptakan Goshen. Ya, jadi salah satu bentuk ibadah adalah kita tidak melupakan apa yang menjadi bagian Tuhan untuk kita kembalikan. Ya memang tentunya kita harus juga ada yang lain ya, tapi seperti misalnya berdoa, ya hidup kudus dan seterusnya itu tetap kita harus lakukan. Tapi kadang-kadang bagian ini ya pada saat krisis itu yang paling pertama kita selamatkan. Ya, jadi saya mau jawab ya buat semuanya yang bilang ya nggak ngasih itu, ini itu nggak masuk neraka ya. Iya, sekarang sesuai konteksnya aja. Kita kan lagi ngomongin ketahanan pangan, ketahanan berdiri di atas realita gitu, bahwa resesi katanya sedang dalam perjalanan. Ya itu yang dilakukan gitu loh. Itu yang dilakukan.
memang nggak ada yang bilang soal masuk neraka, nggak dikasih juga nggak apa-apa, nggak Ya. membuat kita masuk surga atau masuk neraka. Ya. Tapi kalau kita bicara sesuai dengan konteksnya tentang bagaimana bertahan di dunia yang sifatnya fana, tidak ada kekekalan, kita bangun Goshen secara aktif sebagai anak Tuhan, kita bisa melakukannya asal kita ngerti dengan siapa kita bekerja sama. Baik, Ibu Tamara, terima kasih untuk kesaksiannya. Habis aku ditanyain. Ya, jadi kita akan lanjutkan besok ya dengan topik pokok doa yang keempat. Ya, ini besok ya. Biasa ada teaser gitu kan ya. Nah, kita Enggak. Kalau bukan teaser lagi, dia spoiler. Jadi kita sudah bahas mengenai pokok doa pertama, yaitu tentang penanganan COVID-19, yang kemudian kita juga sudah bahas tentang pokok doa yang kedua, itu keamanan NKRI. Kita juga sudah bahas dan menyelesaikan pokok doa yang ketiga, yaitu tentang ketahanan pangan, pemulihan ekonomi. Ya, nah intinya kita harus tetap setia ya sama Tuhan. Ketika seperti sekarang misalnya gereja kita mengajak kita untuk berdoa, jangan berpikir apain lagi sih puasa lagi gitu kan ya. Kita juga berdoa juga nggak ada pengaruhnya bagi bangsa dan negara, apalagi kalau saya berdoa emang ada pengaruhnya dan seterusnya. Jangan ya, seperti kata Ibu Tamara ya, percaya saja ya, jalan aja, percaya saja ya. Silakan Ibu Tamara. Ya, Bapak Paul hari ini berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ke-20, masuk hari ke-21, sudah memasuki minggu yang ketiga, memulai minggu yang keempat Tuhan. Bahkan ini sudah mau memasuki Tuhan pokok doa yang keempat dan yang kelima dalam doa puasa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu panjang 20 hari ini ya Bapak. Kami sudah berjalan dan kami juga sudah melihat, saya percaya itu adalah bagian dari jawaban doa yang kami naikkan Tuhan kepadamu ya Bapak. Ketika kami melihat semuanya itu Tuhan, kami semakin yakin Tuhan bahwa Engkau sedang menyertai kami ya Bapak. Biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan ini sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu ya Bapak, dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya bangsa Indonesia Tuhan diberkati Tuhan, terutama kami anak-anak-Mu Tuhan bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar kami, saluran berkat bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, lewat apapun yang kami miliki Tuhan, lewat kekuatan yang kami miliki, talenta, pemikiran, bahkan juga tenaga kami dan materi kami ya Bapak, bisa dipakai untuk memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi berdoa Tuhan untuk penanganan COVID-19. Kami berdoa juga Tuhan supaya hari-hari ini Tuhan semakin kami mendengar banyak berita-berita yang kurang baik dari luar negeri, tapi kami percaya Tuhan biar itu tidak terjadi di Indonesia ya Bapak. Biarlah rakyat Indonesia Tuhan boleh sungguh-sungguh mengambil bagiannya Tuhan untuk menangani COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang terdampak oleh COVID-19 ini Tuhan secara ekonomi. Biar Engkau juga berkati mereka supaya mereka bisa bangkit kembali ya Tuhan. Supaya mereka bisa membuat Goshen mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang mungkin juga terdampak secara fisik, secara kesehatan akan COVID-19 ini Tuhan. Biar Engkau juga merawat jamaah mereka supaya terjadi kesembuhan ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di India. Biarlah Tuhan Kau juga beracara dengan sungguh-sungguh supaya lewat apa yang terjadi juga Tuhan, mereka boleh kembali kepadamu, datang kepadamu ya Bapak. Terjadi pertobatan supaya mereka juga Tuhan bisa mengenal Engkau Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk keamanan NKRI. Terima kasih Tuhan untuk jawaban doa supaya semakin kondusif Tuhan. Kami bisa tinggal di Indonesia, bahkan bisa beribadah di Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya terjadi pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran. Pentakosta ketika terjadi Tuhan. Memakai Tuhan setiap kami anak-anak-Mu, terutama generasi muda, generasi Yeremia, supaya mereka dipakai Tuhan untuk menuntaskan amanat agung.
Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, let's talk besok kita akan kembali dengan lawatan Roh Kudus, curahan Roh Kudus ya. Curahan Roh Kudus. Until then ya semuanya tetap dengan semangat. Ingat, kita adalah keturunan ilahi. Jadi kita harus aktif dan juga produktif. Produktif itu diatur di Ibrani itu tidak hanya dari yang kelihatan ya, tapi juga dari yang tidak kelihatan, tangible dan intangible. Oke, ya. Dan one more thing, resesi itu nggak bisa dicegah, it's on its way ya. Tapi fakta yang paling ideal itu bukan milik dunia, fakta ideal itu milik Tuhan. So jalan aja, percaya aja. Kenapa? Karena hidup adalah perjalanan bukan pelarian. Oke, saya Tamara Geraldine. Saya Paul Tuan Kota. Tuhan memberkati dan salam olah jiwa.